dikubur cuma sampai sini, tapi tangan tuh nggak di dalam, di luar. Disuruh kayak gini dah, bukan gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di channel Gerbang Goib di segmen ngepot, ngerinya podcast. Oke, jadi di video kali ini gue bersama narasumber kita yaitu Mas Yuga. Halo Mas Yuga, apa kabar? Alhamdulillah baik. Jadi gini Mas, di video kali ini kita akan mengulik atau bertanya-tanya tentang gimana sih Mas Yuga kok bisa terjun di dunia spiritual gitu. Saya terjun di dunia spiritual itu karena sebab dan tidak ada sebab. Atau bisa Gimana dibilang maksudnya? tidak disengaja. Oh, tidak disengaja. Tidak disengajanya tuh gimana Mas? Karena ada kejadian yang melibatkan spiritual itu menyangkut nyawa di dalam keluarga saya. Kalau boleh diceritain, monggo diceritain. Awalnya saya tuh ini di luar spiritual. Saya paling penakut sama hantu. Awalnya ya Mas? Awalnya takut sama. Jangankan hantu, kadang dengar suara yang bukan hantu itu, saya kira itu hantu. Oh, jadi awalnya Mas Yuga tuh penakut ya guys ya? Apa ya? Kenapa saya dibilang penakut? Satu, saya aja mau ke kamar mandi, jangan ke kamar mandi, ditinggal sendirian aja di rumah itu saya takut, penakut parah. Tapi kalau saya keluar itu berani, kalau ada temennya. Oh iya, paham. Kalau beli makanan berani. Tapi kalau nggak ada kerjaan luar, takut. Karena pikirnya saya tuh apa, kalau di dalam rumah takutnya ada hantu, pas pintu tutup semua mau lari kemana. Tapi kalau di luar ketemu hantu bisa lari kemana-mana kan. Iya, Itu awalnya. Dan kenapa saya bisa terjun di dunia spiritual itu, menyangkut terjadinya gitu. Nenek sakit, dibawa ke rumah sakit tuh sampai berapa kali nginep di apa-apa tuh, tidak ada penyakitnya, tapi itu sakit di bagian perut. Saya kan tidak berpikir tentang mistis apa spiritual kena kayak gitu. Saya nggak paham soal kayak gitu. Oh, awalnya belum paham ya? Nggak paham, cuma tahunya itu sakit kayak gitu. Tapi saya nggak tahu kalau awalnya gimana, ciri-cirinya gimana, efeknya gimana, akibatnya gimana. Kalau sakit saya nggak tahu, cuma tahunya sakit itu ada, itu aja, itu ada tuh. Nah, Oke nih Mas, awal mula sampean belajar di dunia spiritual tuh di mana, dan apa ada guru atau gimana? ada guru. Saya terjun ke dunia mistis atau spiritual karena tahu nenek itu mati karena kena santet. Nah, saya berpikir saya mau belajar, meskipun saya takut pasti bisa saya berani. Pasti Demi- bisa dilawan rasa Ya. takutnya. Karena buat ngelindungin keluarga, gimana caranya agar tidak terkena kayak gitu lagi. Siapapun tuh, yang penting keluarga saya aman tanpa terkena kayak gitu lagi. Maksudnya wafatnya itu di tangan Allah, bukan karena kena kayak gitu. Kalau kena kayak gitu kan wafatnya berarti bukan kehendak Allah, tapi orang yang sudah. Berawal dari itu saya belajar dan saya bertanya-tanya kepada Bapak, tapi tidak tanya sama teman kayak gitu, enggak. Tanya kepada Bapak, siapa yang tahu mistis, yang dalam pengetahuannya tahu. Ternyata Bapak punya ponakan, boleh sebut namanya? Boleh. Namanya itu Kak Agus. Itu awalnya orang nakal parah. Tempat di nakal itu di Banyuwangi, emang kebetulan orang Banyuwangi. Diseret sepeda motor
jaraknya hampir 100 kilo, hampir 100 mati. kilo? Iya, hampir mati. Itu musuh-musuhan gitu lagi geng-gengan. Nah itu ya, hampir mati di rumah sakit. Nah itu belajar mistis dalam-dalam hampir mati. Bukan hampir mati sih kalau yang mistis tuh sudah mati. Apa sudah mati tapi hidup lagi, biar bisa dianggap mati sendiri. Oh, mati sendiri. Nah aku belajar ke orang itu ya, sama saya bukan dijadikan guru tapi tak jadikan orang tua, karena dia bisa melindungi saya kan. Iya. Belajar awalnya saya belajar cuma dikasih seperti amalan, caranya gimana. Amalannya itu langsung mendamping tanpa kuasa, Kodam ya istilahnya. ya udah istilahnya. Kalau boleh tahu itu di tahun berapa? Kalau tahunnya sih saya lupa, tapi umur saya lupa belajar tuh kapan. Tapi seingat saya cuma saya belajar segituan mulai SD kelas 6. Oh, kelas 6 SD. Lupa, mungkin antara tahun 2011 antara 2012 ya. Kalau saya kelas 6. Menurut perhitungan kalau sekolah kan. Belajar pertama kali ngerasain melihat hantu plong itu pas saya belajar dapat 2 minggu. Dapat 2 minggu batin, badan sama mata itu dibuka bukan dari guru saya. Tanpa disengaja saya pas itu belajar ke rumahnya, diajak jalan ke kayak gini dah, kayak sawah-sawah kayak gini, tapi nggak ada lampu, cuma senter kayak Oh, gini. ya, senter. Tapi senternya bukan HP, senter biasa gitu. Senternya lagi nggak terang kayak gini, suram lah gitu. Tanpa sengaja saya disuruh baca dalam hati, ya. Suruh bukan Amalan-amalannya. tapi bukan suruh ngundang enggak, tapi disuruh biar tambah hafal gitu cuma bilangnya. Nah, tanpa disengaja dan tanpa saya ketahui, badan sama kepala itu ngerasa nggak enak. Kamu pernah nggak ngerasa setrum? Tapi setrumnya tuh setrum listrik kan langsung, tapi ini pelan dari sini, dari belakang kepala terus ke badan ke bawah, plong sampai bawah full. Ya seperti lihat orang beraktivitas. Kalau di rumahan mungkin agak jarang-jarang orang, tapi ini saya lihatnya seperti kayak di pasar. Pasarnya mistis ya. Ya, Pasarnya goib. amin, kayak ya beraktivitas kayak manusia gitu loh. Ada yang serem. Nah itu pas saya ngelihat ya berdiri yang enak-enak jalan sama guru saya tuh tiba-tiba berhenti karena kaget. Saya yang orangnya takutan tiba-tiba ngeliat full kayak gitu semua macam. Gimana tuh Mas? Nggak pingsan gitu? Enggak pingsan, enggak, cuma kaget pas terdiam gitu. Yang awalnya baca kayak gitu langsung kayak apa ya, orang langsung tegang gitu, kayak kaget apa segala macam, bingung mau ngapain, ya nggak tahu gimana gitu. Kok mau bilang tapi takut nggak percaya guru kan, soalnya saya baru 2 minggu udah langsung bisa kayak gitu. Tahapnya kan cukup cepat. Mana ya terpaksa saya bilang ke guru, tapi saya ke guru tuh nggak panggil guru, nggak panggil apa, panggil kakak. Emang dasarnya saudara ya Mas? Iya, kak, ini apa ya, dalam bahasa Maduranya gitu deh, kak, saya tuh kaget nggak bisa apa-apa, kok banyak kayak gini, gimana nanti saya diikutin ke rumah ya apa, nanti ya ada kakak enak, tapi kalau saya sendirian ya apa itu. Karena pada dasarnya sebelumnya kan Mas Virga takut, takut. Gimana gitu, takutnya. Nah saya tuh diapain kayak gini, takut ada kan, mesti setiap jin, setiap makhluk astral tuh ada yang tidak suka ke kita kan, pasti entah itu dari apa. Gak kira itu cuma penting kamu gak apa ya, mengacau atau mengganggu, nah mengusik mereka, itu gak kira. Oh ini cuma sekedar melihat gitu, lihat.
Tapi guru bilang, kakak tuh bilang, kamu termasuk cepat bisa. Kenapa? Baru 2 minggu sudah tanpa saya buka sendiri gitu. Ya terus saya belajar. Ya kayak gini deh. Kalau masalah ini Mas Yoga, masalah tirakat gitu, apa Mas Yoga pernah kayak tirakat misalnya di gunung bertapa gitu? Pernah saya alami itu di mana? Pernah. Di mana tuh kalau boleh tahu? Di menurut orang sih itu Gunung Putri apa gitu di utara sana. Tapi tidak pas di pucuknya, saya di tengah dikubur cuma sampai sini. Tapi tangan tuh nggak di dalam, di luar. Disuruh kayak gini dah, bukan disuruh begini. Tapi ini gini Dikubur. dikubur. Jadi itu di malam tidak boleh merem, cuma melek biasa. Tidak boleh ngeliat apa merem gitu, takut lah boleh. Udah gitu. Katanya sih biar nanti apa ada pendamping yang tertarik mau ikut saya tuh, saya nggak kesedot, nggak masuk ke saya gitu. Ya amalannya ada. Kalau kisah perjalanan Mas Yoga nih di dalam spiritual gitu, yang paling berkesan, yang paling Mas Yoga inget tuh kayak gimana? Yang paling saya berkesan apa ya? Yang paling saya ingin terulang lagi masa-masa itu pas di Pantai Selatan. Di Pantai Selatan. Gimana tuh? Awal tidak banyak sih, cuma kakak saya sama apa ya, kayak pawangnya dah gitu. Saya sama anak pawangnya itu berempat. Itu gak ada niatan mau ke Pantai Selatan. Tuh kapan harinya itu cuma mau jalan-jalan gitu. Pas di jalan itu kayak kakak tuh ngerasa ada yang manggil ke sana gitu. Ya disamperin. Nah sampai sana itu nggak tahu gimana, kok murmur pas ngerasa mau nginep, ditanya langsung setuju semua. Pas jam 12 pas 12 malam. 12 malam pas kita mulai kayak ya enggak mesti sapam kayak pencabutan bersama enggak kayak gitu, cuma niatnya Jalan-jalan. enggak ziarah. Oh, ziarah. Meskipun kita enggak tahu makamnya di mana, tapi itu Pantai Selatan kita tahu kalau itu apa ya, tempatnya. Kita ke Nyiro gitu itu nggak panggil nyai di perguruan saya, kita panggilnya bunda kalau di Nyiro gitu. Kita ziarah, nggak tahu kenapa dari pantai itu kelihatan banget kayak tahu lampu sorot kamu. Lampu sorot tuh kayak gitulah cahayanya, terangnya, tapi itu bunda, kayak bunda sama apa tuh namanya. Disuruh diem dan nyamperin, saya dengarnya itu disuruh diem di sini selama 5 menit. Nah dia rutin 5 menit, ternyata kakak Sukan kodamnya yang pertama kali yang paling besar. Nah itu moro-moro kakak saya ini rasukan, biasanya dia tuh bisa ngendaliin. Kenapa pas waktu itu di sana dia nggak bisa ngendaliin? Nah yang paling berkesan itu dia lari ke pantai tanpa 1 meter ataupun 1 senti itu kulitnya tenggelam pas di atas air. Terus kayak jalan di tanah gitu, lari terus. Ya namanya kerasukan macan, tahu dah gimana kamu kan. Itu lari sampai jarak antaran 20 meter gitu. Kakak ini tidak kelihatan, kita yang mau ngejar kan nggak bisa jalan di atas air, sedangkan dia kan bisa. Masa iya kita mau ngejar sebenarnya nggak ngejar. Jadi tunggu moro-moro dia dari belakang, nggak dari depan kita, dan kita kan di arah pantai. Nah sedangkan kita bertiga nunggu dari arah pantai kan, karena dia kan lari ke pantai dari belakang itu
tetap kerasukan tapi nggak jalan kayak macan, jalan seperti orang tapi kayak gini. Nah, ada yang ngikutin itu bukan pendamping makhluk apa jenis hewan apa, enggak, tapi satu pusakanya yang paling pesan itu emang 2 meter lebih ngikutin dari belakang. Berbentuk apa itu? Keris. Oh, keris. Terus ngikutin pas sampai ke kita jarak antara 1 meter 2 meter gitu, Kak Bagus ini langsung jatuh, truk pingsan. Nah, kerisnya ini langsung berdiri di punggungnya kayak loncat gitu. Nah, pas kita mau nyamperin, kok bisa kita berhenti sendiri, kayak ada yang nahan. Ternyata yang di sebelah pantai di sini kan, dari arah pantai. Nah, Kak Bagus kan dari belakang, Kak. Nah, di belakang lagi itu jauh, ternyata ada Bunda sama pengikutnya. Pasukannya. Enggak, cuma pengikutnya 2. Oh, Bilang jangan dibangunin, biar bangun sendiri. Terus pendengarnya saya. Itu pas apa ya? Moro-moro Kak Bagus tuh bangun, dipegang kerisnya tuh, dipegang kayak gini. Bilang jaga itu, jangan sampai dikasihkan ke tangan yang salah. Kalau sampai di tangan yang salah, nyawa yang berempat ini salah satunya akan dikorban. Pegang, udah. Tapi Kak Bagus tuh bilang kayak gitu bukan dalam keadaan sadar, masih belum dalam keadaan sadarnya sendiri, luar kesadaran. Kan terus jatuh lagi, baru sadar kesadarannya sendiri. Ditanya, tapi Kak Bagus tuh ngilang gitu, tidak ada tuh pakaian bahasa sedikit pun tidak ada. Itu yang menurut saya sih, cerita saya, pengalaman saya yang paling berkesan. oke, jadi gitu ya teman-teman, cerita mistis atau cerita spiritualnya Mas Virga. Jadi cerita ini itu real ya Mas Virga ya, tanpa direkayasa, tanpa dibuat-buat atau dikarang-karang gitu, real ya Mas Virga, bisa dipercaya. Oke guys, sekian dulu dari kami. Kalau kalian setuju konten-konten kayak gini, podcast kayak gini, kalian tulis di kolom komentar. Dan kalau teman-teman sekalian punya rekomendasi atau saran buat narasumbernya, bisa juga tulis di kolom komentar. Dan sebelum saya akhiri video ini, jangan lupa tekan like, comment, and subscribe biar kita tambah semangat untuk membangun channel ini, dan biar kami semangat untuk mengungkap misteri dari segala misteri dan mitos dari segala mitos. Saya mohon pamit. Saya Sofyan Dwi Susanto dan bersama Mas Virga mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.